alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wala nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum walahumul la'natu walahum su'ud dar. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di awal bulan apa? Dzulqa'dah. Di awal bulan ini, mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur yang tak terhingga kehadirat Allah Jalla Jalaluhu sampai hari ini atas karunia kasih sayang dan cintanya. Hari ini kita bisa bertemu, berbagi rasa, berbagi suka, berbagi apalagi ya? Ilmu. Ya, berbagi ilmu ya. Dan atas izin Allah, kita memulai dengan atas nama Allah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah menurunkan pertolongannya ya, yang dekat kepada kita sekalian. Amin. Amin. Kemudian kita bersalat dan salam Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para santri yang mulia, insyaallah malam hari ini betul malam hari sekarang sore Pak cicing waya itunya Ustaz bilang malam hari tak ada reaksi. Hujan Ustaz, cicing waya. Iya, cuacanya gelap Ustaz, jadi kira malam. Iya, baik. Walaupun mendung, walaupun gelap, mudah-mudahan hati kita tetap bercahaya. Ya. Baik, pada kesempatan ini kita masih merujuk dari tema besar kita untuk kajian tematik tentang akidah dan tazkiyatun nufus. Nah, untuk hari ini mungkin mulai kajian tematik bulan ini dan bulan berikutnya, kita akan menuntaskan satu tema yang kaitannya dengan tema besar kita, yaitu akidah dan tazkiyatun nufus, yaitu isti'anah. Tema kita itu judulnya isti'anah. Ada yang tahu apa itu isti'anah? Ketenangan ya. Nah, kalau ketenangan itu sakinah, sakana itu ya. Kalau isti'anah ya, isti'anah artinya adalah pertolongan Allah. Ya, itu yang kita bahas ya. Mungkin nanti sampai kita belajar mutarodifnya, ya, sinonim isti'anah di dalam Quran itu apa? Mungkin kita pernah mendengar, dan yang mason misalnya kata nasrullah misalnya. Nanti kita bahas sampai di situ.
Jadi mutarodif dalam Quran itu apa saja yang di situ ada makna isti'anah, ada makna pertolongan Allah. Begitu pentingnya kita itu memiliki ilmu isti'anah, gitu ya. Karena sesungguhnya setiap kita itu seharusnya memang memiliki li'annakallah. Apa li'annakallah itu? Li'annakallah itu kita bersandar kepada Allah. Kita ini membutuhkan Allah, gitu. Kita harus memahami itu. Mulai dari kecil sampai nanti kita dewasa, sampai tua, sampai kita itu sakaratul maut, kita tidak membutuhkan kecuali hanya membutuhkan Allah. Bahkan ketika di alam kubur kita membutuhkan Allah, pertolongan Allah. Ketika di yaumul mahsyar, di sana terjadi huru hara yang masya Allah, yang setiap orang akan merasakan akibat dari perbuatannya selama di dunia. Kita perlu zilla illa zilli. Waktu itu kita tidak membutuhkan perlindungan dan pertolongan kecuali hanya perlindungan dan pertolongan dari Allah. Dan rasa-rasanya bagi seorang mukmin hidup ini akan penuh dengan bahaya tanpa pertolongan Allah. Bagi seorang mukmin, dia itu rentan untuk tidak selamat tanpa pertolongan Allah. Seorang mukmin meyakini bahwa ketika dia melakukan gerak lahir dan gerak batin, maka dia akan merasakan ketidaknyamanan kecuali gerak lahir dan gerak batinnya itu berada dalam pertolongan Allah Ta'ala, gitu ya. Gitu. Maka kenapa seringkali kalau para khotib ketika berkhutbah itu, ketika pada khutbah yang kedua ada sering berdoa dengan kalimat, ya Allah tolonglah kaum muslimin fil makan wal zaman, begitu, dimanapun berada dan setiap masa. Kemudian di situ selipkan fi Palestina, gitu misalnya, fi Irak, fi Suriah dan seterusnya, gitu ya, fi Indonesia dan seterusnya, gitu. Kenapa? Karena sekali lagi seorang mukmin itu memiliki disebut dengan li'annakallah. Dia itu memiliki kebersandaran kepada Allah. Ya. Sekali lagi hidup ini akan dipenuhi dengan bahaya, dipenuhi dengan bencana dan malapetaka ketika kita nggak mendapatkan pertolongan. Gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, itu pentingnya kita memahami ilmu isti'anah. Isti'anah ini agar apa? Agar kita itu khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Merasa tenang, nyaman, khusyuk, fokus ketika beribadah kepada Allah. Dia tidak khawatir dengan apapun ketika beribadah kepada Allah. Gitu ya. Yang ketiga, kenapa kita itu harus memiliki ilmu isti'anah? Agar kita itu tidak khawatir dalam hidup ini. Kita tahu bahwa hidup ini aslinya tidak ramah sama kita. Ya, al-hayatud dunya itu tidak ramah. Gitu ya. Yang ramah kepada orang mukmin itu fil jannah. Gitu. Kalau di dunia ini nggak ada yang ramah. Maka di dunia ini disebut ada musuh, gitu ya. Ada pembenci, ada yang mencaci maki. Itu. Kalau di surga nggak ada. Di surga itu sudah Allah cabut semua kedengkian dalam hati orang-orang yang berada di surga. Sehingga mereka yang menjadi ahli jannah itu di antara mereka saling berkasih sayang. Gitu ya. Nah, gitu. Maka ketika kita berada dalam kondisi apapun, gitu ya, di dunia ini kita membutuhkan isti'anah.
Jadi ada 3 hal tadi. Pertama, kenapa kita membutuhkan isti'anah? Yang pertama tadi, Rasa bersandar kepada Allah dan membutuhkan Allah. ya. Yang kedua, Agar kita khusyuk dalam beribadah kepada Allah. ya. Baik, yang ketiga, Agar tidak khawatir terhadap hidup ini. baik, ya betul sekali. 3 itu. Nah, ketika kita belajar isti'anah, nanti mungkin bukan satu episode pertemuan selesai. Nanti kita akan mengkaji isti'anah dari beberapa maroji atau dari beberapa kitab, biar kita memahami itu, gitu ya. Ini saya sampaikan biar jenengan penasaran, biar pekan pertama bulan depan hadir lagi, gitu. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Iya, gitu ya, gitu ya, gitu ya. Emangnya kalau santrinya nggak hadir, Ustadz sedih ya? Iya sih. Iya. Iya, jadi begitu. Makanya ini Ustadz sampaikan biar kita tahu nanti bahwa isti'anah itu begitu penting untuk kita pahami. Hatta ya di rumah saja kita membutuhkan pertolongan Allah di rumah kita sendiri di Indonesia. Kita membutuhkan pertolongan Allah SWT. Sehingga kenapa kalau di sore hari ya, ketika sudah mau menjelang sholat maghrib itu seluruh pintu kata Nabi suruh nutup, anak kecil suruh menahan di rumah, semua api dipadamkan gitu ya. Itu dalam rangka apa? Isti'anah, dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah. Itu di rumah, apalagi di rumah orang, apalagi di negeri di negeri sendiri ya, kita itu bahaya kesana kemari ada, di mana-mana kita itu diintip oleh bahaya, apalagi di negeri orang. Gitu ya. Walaupun ada yang mengatakan saya itu negeri orang kok lebih aman rasanya daripada di negeri sendiri, ada itu. Orangnya datang ini. Orangnya datang nggak ini? Sudah Ustaz, saya di rumah. Jangan Itu kalau di sini itu maksudnya di HK. Itu kalau rasanya lebih aman, nyaman daripada di negeri sendiri ya gitu. Duitnya apa? Karena banyak jin di kantong. Iya, sampai dulu itu ada santri gitu ya. Setelah selesai sudah itu lama nggak ada kabar, tiba-tiba muncul. Kemarin pulang itu, sekarang sampai lagi gitu ya. Kinar Ustaz. Kok tahu yang namanya, kok tahu budaya sih? Iya. Di sini satu-satunya yang angkatan 1 cuma Bupaya tahu. Gak apa-apa tahu. Kedengar Ustaz. Ini angkatan 1 sampai sekarang masih kuliah. Ya. Oke. Bahasa ya. Oke. Baik. Nah, sekarang yuk kita bahas. Kita mulai ya. Kita mau mulai ma'rifahnya dulu ya, mengenal dulu ya. Ma'rifatu isti'anah ya. Kita akan membahas mengawali dengan mengenal isti'anah ya. Kalau dalam Al-Qur'an, isti'anah itu sebenarnya aslinya berada dalam sebuah surah yang sering kita baca. Kira-kira surat apa? Isti'anah itu berasal dari satu ayat dalam sebuah surah yang sering kita baca. Bahkan minimal kita baca 17 kali dalam sehari. Ya, ayat yang keberapa? Dihitung tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kelima. Ya, sodaki, betul. Ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu ya, kami menyembah atau beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'in,
Kami mohon pertolongan. Nasta'in, ya, gitu. Itu asal kata dari isti'anah. Asal kata dari isti'anah, gitu ya. Nah, sehingga nasta'in atau isti'anah ini sering difahami mohon bantuan, mohon pelindungan, mohon rezeki, mohon keselamatan, mohon kebahagiaan. Bahkan kalau dalam beberapa kamus ya bahasa Arab gitu ya, misalnya Al-Munawir, isti'anah itu bisa bermakna kita mohon bantuan, mohon pertolongan agar Allah meringankan beban kita. Meringankan apa? Beban. Beban ya. Kok ada beban? Apakah hidup ini ada bebannya? Oh iya, gitu ya. Kalau hidup di dunia ini bukan ada, tapi penuh. Memang penuh dengan beban, Ustaz. Iya, iya. Jadi dalam kesendiriannya ada beban, dalam kebersamaannya ada beban, dalam duduknya ada beban, dalam berbaringnya ada beban, dalam berdirinya ada beban. Sebenarnya tidak, Ustaz. Masih hidup ya ada beban. Sebenarnya tidak, Ustaz. Karena Itulah. yang beban itu diri kita sendiri. Betul sekali. Ya, itulah kenapa penting kita membahas tentang isti'anah. Jadi dunia ini adalah beban bagi seorang mukmin. Kenapa kemudian Allah melalui Rasulnya mengadakan bahwa ad-dunya sijanul mukmin. Min penjara orang Bahwa dunia ini penjaranya orang mukmin itu karena ini. Min. Kalau pengen nyaman, pengen ini ya, Mati aja. Makanya sering saya sampaikan bahwa dunia ini masa lalu. Kita itu punya masa depan, gitu ya. Masa depannya apa? Ya, enggak. Masa depannya ya bersamamu di jannah. Amin. Ayah, sanamu di jannah. Jannah. Kalau di akhirat kan masih belum jelas ya, surga atau neraka gitu toh. Ya, makanya masa lalu itu di sini, masa depan itu kebersamaan kita dalam kemuliaan di surganya kelak. Amin. Allahumma. Ya. Baik. Dari sini kita sekarang paham gitu ya, bahwa kalau hidup itu penuh dengan masalah, dengan beban, kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Karena kita itu lemah, kita itu hina, dina, kita itu tak berdaya. Gitu. Mengapa kemudian kalimat la haula wala quwata illa billah itu, kata Nabi, itu menjadi salah satu dari pundi-pundi harta karun surga. Karena di surga itu penuh dengan kekuatan dan pertolongan. Kalau di sini enggak, kecuali kita minta gitu ya. Maka kita itu suruh baca di bumi dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan itu kata Nabi itu adalah pundi-pundi dari harta karun surga, begitu kan itu ya. Nah, baik itu pengantarnya. Berikutnya kita akan lihat dari sisi isti'anah dari sisi logotan ya, dari sisi bahasa. Ya. Isti'anah berasal dari kata awuna pertama. Awuna, ain, wawu, nun. Awuna. Artinya membantu. Kemudian juga berasal dari kata awana. Sama tulisannya, tapi harokatnya beda. Awuna, kemudian yang kedua awana. Kalau yang pertama wawunya tidak bertasydid, ya, berharokat domah. Kalau yang kedua harokat tasydid dan domah. Awana.
Kalau yang pertama abuna, yang kedua ya, awuna artinya membantu, sedang awana artinya membantu, menolong, membebaskan. Gitu ya. Gitu ya. Sedangkan kalau tolong menolong, kalau tolong menolong kenapa? Kerjasama atau orang di Indonesia kadang istilahkan gotong royong. Niku napa bahasa Arab kaitan dengan isti'anah. Ta'awanu qaumi. Ta'awanu qauni. Mohon maaf, silang. Ta'awanu qaumi. Ya, itu berarti tolong menolong. Gitu. Tolong. Yes. Nah, kemudian dari sini kemudian di kitab yang lain dijelaskan al-isti'anah ini juga berasal dari kata tadi ya. Ya, awuna yang berarti minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah. Ya. Sedangkan isimnya, isim maf'ulnya musta'an. Tadi musta'in yang dalam surat apa? Al-Fatihah. 5. Sedangkan fiilnya adalah kata kerja dari ista'ana, yasta'inu, isti'anan. Artinya kita meminta pertolongan kepada Allah. Berarti kita itu objek yang meminta pertolongan kepada Allah. Gitu. Isti'anah yasta'inu isti'anan. Ustaz ulang. Isti'anah yasta'inu isti'anan. Nah, ini ya. Hadirin para santri yang mulia ya. Dari sini akhirnya kita bisa memiliki pemahaman bahwa isti'anah itu kalau dalam konteks fiilnya tadi pekerjaan kita aktivitas kita memohon pertolongan kepada Allah setelah kita menyempurnakan ikhtiar. Dalam hal ini seorang mukmin paham bahwa ketika kita butuh apa-apa, maka kita minta pertolongan kepada yang maha bisa menolong. Ketika kita itu ada kesulitan, kita mohon pertolongan kepada yang maha bisa menolong. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada beban, ketika kita menghadapi bala misalnya, atau musibah dan seterusnya, kita itu harus meminta hanya yang mampu memberikan pertolongan. Siapa yang mampu memberikan pertolongan itu? Ya Allah. Allah yang maha kuasa. Kenapa? Karena kekuasaan Allah itu bersifat menyeluruh. Al-Aziz Al-Akbar. Allah itu maha perkasa dan maha agung gitu ya. Maka kalau beberapa saat Ustaz sampaikan gitu ya, mungkin di kajian intensif ya, bahwa kita itu kan kenapa harus berserah diri gitu ya, nggak ada kaitannya. Karena diri kita itu kalau dibandingkan ciptaan Allah di alam semesta ini, gitu kan, kita seperti apa? Debu. Seperti butiran satu butir debu, kecil sekali. Gitu ya. Artinya apa? Mungkin urusan kita itu urusan yang sangat kecil, gitu ya. Sedangkan Allah maha besar, jadi kayak gitu. Maka kalau dalam kitab tafsir Al-Misbah itu siapa yang menulis? Seorang mufasir dari Indonesia. Mungkin yang terkenal anaknya, putrinya yang ada mata. Siap. Yang dia Kurai siap Ustaz. Ya, betul ya.
Ya. Ustadz Muhammad Quraisy Shihab ya, dalam kitab tafsir Al-Misbahnya, beliau menegaskan kepada kita bahwa isti'anah itu adalah memohon pertolongan kepada Allah. Ya, artinya apa memohon di sini? Bahwa kita memohon sesuatu, memohon pertolongan kepada Allah agar Allah memudahkan kita melakukan sesuatu yang sulit. Ketika kita sulit meraih sesuatu, maka kita memohon pertolongan kepada Allah agar kita mudah untuk meraih sesuatu itu. Gitu ya. Maka bentuk kita li'annaka Allah tadi, bersandar kepada Allah itu apa-apa kita minta bantuan Allah. Gitu ya. Kita kira-kira gimana itu? Kita selama ini seperti apa para santri? Gitu ya. Kita sudah li'annaka Allah atau belum gitu ya. Kita sudah bersandar kepada Allah atau belum? Di antara bentuk kebersandaran kita kepada Allah ya apa-apa kita meminta pertolongan kepada Allah. Gitu ya. Misalnya kita mau pergi kemana gitu ya, mau naik kereta ya Allah. Kita dari rumah nih ke stasiun, kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan nanti keretanya nggak rame, ya, gitu ya, tempat duduknya nyaman, gitu. Jangan harap. Kita pernah nggak dari rumah mau ke Cahayaku, mudah-mudahan nanti di MTR saya bisa tempat duduk nyaman, bisa sambil zikir, sambil tilawah gitu. Jam 7 pagi saya berangkat. Naik bis bisa lah. Jam itu sepi, jam sama ngomong lah. Usodin. Ya. Baik ya. Jadi dari sini dapat kita tegaskan kembali bahwa kalimat kalau dalam surah Al-Fatihah ayat berapa tadi? Ayat kelima ya. Iyyaka na'budu, pernyataan kita berlepas diri dari kemusyrikan ya. Sedangkan doa iyyaka nasta'in, kita itu berlepas diri dari upaya dan kekuatan dari selain Allah dan hanya berserah diri kepada Allah. Gitu ya. Bahkan Al-Maroghi ya, apa itu kalau panjenengan ini ya, dalam tafsir Suratul Fatihah itu Al-Maroghi menyebutkan bahwa isti'anah itu bentuk mempunyai makna yang sama dengan tawakal kepada Allah. Gitu, isti'anah itu. Tawakal berasal dari kata al-wakil, dan al-wakil adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah yang baik dalam Asmaul Husna. Sedangkan kata wakil itu berarti apa? Memasrahkan. Gitu ya. Jadi kalau orang itu melakukan isti'anah, berarti dia sedang mewakilkan dirinya kepada Allah. Gitu ya. Berarti kira-kira tenang nggak? Allah yang mewakili dirinya loh. Kira-kira urusan selesai atau tidak? Selesai. Kira-kira urusan bakal beres atau tidak? Beres. Iya, jadi kayak gitu. Maka apapun, ayo kita isti'anah. Insya Allah semua beres. Apapun urusan kita isti'anah. Insya Allah semua bakal tuntas, tas pokoknya. Kalau kita isti'anah ya. Dari sini hadirin para santri yang mulia, akhirnya kita semua paham ya, gitu ya. Bahwa isti'anah itu begitu penting bagi kita. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Mungkin panjenengan pernah dengar dan sering Ustadz menyampaikan kalau Ustadz memberikan kajian membuka dengan Allah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah, taufik, inayahnya, dan yang keempat apa biasanya Ustadz sampaikan? Ma'una. Ya, Ustadz sering kan? Jadi kan sering dengar Ustadz ngomong gitu ya? Yes, Nah, ternyata ma'unah ini memiliki akar kata yang sama dengan isti'anah.
Sedangkan ma'unah itu kan artinya Allah memudahkan kita. Berarti misalnya Ustaz katakan begini, atas sema'unah Allah kita bisa hadir di majelis ilmu pada sore hari ini. Berarti atas kemudahan dari Allah. Berarti di situ ada apa? Isti'anah, ada pertolongan Allah. Nah, kita harus paham, tanpa adanya isti'anah, tanpa adanya pertolongan Allah, tanpa adanya ma'unah, itu ya, kita bisa nggak hari ini masih ikut taklim? Tidak. Bahkan tanpa adanya isti'anah dan ma'unah, bisa nggak hari ini kita duduk dengan khusyuk gitu? Tidak. Ada yang sibuk megang handphone, WA juga masih ada. Ya. Ya, Ustaz tidak, mohon maafan, saya tidak menyindirannya, ngasih contoh. Nggak nyindir, Ustaz. Ya. Saya tuh pernah ya, ada Ustadz ngaji dulu. Jadi Ustadz lupa namanya. Jadi ada seorang tulab itu seorang santri. Dia itu sedang duduk. Tapi ini zaman tapiin ya, duduk ngaji. Waktu itu syekhnya, Ustadz lupa juga sih. Dia sedang ngajar. Mohon maaf, bukan zaman tabiin, tapi zaman sahabat. Yang ngajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah itu ngajar, ada seorang sahabat itu dia khusyuk aja sampai ada kalajengking tahu? Aja mendekatin kakinya dan kemudian menggigit itu sampai berdarah dan dia tidak bergerak karena dia itu lagi memperhatikan Nabi membaca kalam Allah. Nabi membaca firman-nya Allah gitu. Begitu ditutup dengan doa kafaratul majelis, bubar, sahabat yang satunya yang lihat kakinya berdarah, loh, kenapa kamu? Ya, aku digigit sama kalajengking. Kenapa waktu mau gigit tidak kamu usir? Gitu. Dia bilang, saya malu kepada Allah saat ayat Allah dibacakan oleh kekasihnya, gitu ya. Saya tidak khusyuk memperhatikannya. Sehingga saya itu berusaha khusyuk gitu ya. Saya biarkan dia, saya nggak mau terganggu dengan kalajengking itu. Gitu. Dan itu ya, gitu ya. Ini jangan jenengan praktekin ya. Kalau ada kalajengking datang diusir. Karena mungkin enggak, makom kita berbeda mungkin ya. Gitu ya. Nah, gitu. Ya mungkin kalau di waktu itu kalajengking beneran dan sekarang bentuknya tadi bisa handphone. Kalajengkingnya bentuknya itu ya. Atau bentuk yang lainnya gitu ya. Yang intinya yang mengganggu kekhusyukan. Jadi kayak gitu. Saat itu dia hanya minta kepada pertolongan kepada isti'anah gitu. Sama malu loh, ayat Allah dibacakan, Allah melihat saya dibacakan oleh kekasihnya, kok saya sibuk dengan diri saya sendiri gitu ya. Gitu ya. Ya Allah gitu ya. Gitu ya. Baik, Ustadz boleh izin beberapa detik? Boleh, Ustaz. Maksudnya Ustadz mau minum sebentar, boleh ya? Kopinya Ustaz, monggo, Sinjo. Siap. Kopi rakitnya Ustaz. Kita tahu ya. Iya ya, ini sama dong. Baik, terima kasih, kopinya udah nyampe, sudah habis. Oke, kita lanjut ya. Boleh lanjut? Boleh, Ustaz. Atau waktunya sudah habis ya? Belum, Ustaz. Oke, baik. Ya kita lanjutkan. Kita mulai masuk ke pembahasan lebih dalam lagi ya. Ya, tadi terakhir kita membahas bahwa isti'anah itu akar kata, masdar isimnya, akar katanya sama dengan ma'unah. Ma'unah ya. Akar katanya sama dengan isti'anah yang tadi bermakna apa? Yang pertama tadi apa? Awana ya, ma'unah gitu ya.
Sedangkan menurut fiilnya tadi apa? Ada masih ingat fiilnya? Fi'il yasta'inu isti'anah. Ya, isti'anah Ya. yasta'inu. Ya, betul ya. Isti'anah, yasta'inu, isti'anan. Isti'anan. Ya, terakhir. Isti'anah, yasta'inu, isti'anan. Nah, itu ya. Nah, silakan mungkin dicatat biar nanti kita ini. Nah, ya, kalau isim maf'ulnya adalah musta'an tadi ya. Nah, baik, hadirin para santri yang mulia ya. Nah, kita akan coba membahas lebih jauh lagi ya tentang bahwa sekali lagi isti'anah ini pelajaran penting bagi kita biar kita itu mampu untuk mengamalkan dengan dalam seluruh aspek kehidupan kita ya gitu ya. Nah, dari sini sekali lagi kita memahami bahwa kata al-isti'anah ini mengajarkan kepada kita tentang apa? Bahwa seorang hamba itu diwajibkan, diperintahkan memohon pertolongan kepada Allah. Nah, memohon agar Allah membantu dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas, dalam seluruh proses kehidupannya gitu ya. Maka kalau misalnya Rasulullah mengajarkan kepada kita ya, kalau kita itu pergi ke masjid, kita suruh berdoa ya. Nah, gitu ya. Doanya gimana? Allahumma ja'alna nuran fi qalbi. Ya Allah, berikan cahaya di hatiku. Terus banyak sekali ayatnya sampai kemudian ya Allah berikan cahaya dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri, atas dan bawah. Begitu. Itu dalam rangka apa sih? Tadi kita itu memohon agar Allah itu memberikan pertolongan ada setiap aktivitas kita. Bahkan gitu ya. Kalau kita mau bepergian misalnya dari dalam rumah kita berdoa gitu ya, sudah di mobil atau di kereta kita masih berdoa ya Allahumma, gimana doanya? Allahumma fatni, ada bisa lanjutin? Allahumma fatni min bayni yadayhi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali min fawqi wa a'udzu bi'azmatika taghtala min tahti. Gitu ya. Ya Allah, jagalah aku dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas dan bawah gitu ya. Nah, ini berarti kita berharap setiap amal kita itu isti'anah. Setiap perbuatan kita, setiap proses kehidupannya kita melakukan aktivitas hidup yang apapun, kita itu diharapkan isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Nah, ketika seperti itu, harapannya amal itu menjadi amal yang bernilai. Amal yang bernilai kepada Allah gitu ya, gitu ya. Nah, kapan pertolongan Allah itu datang gitu ya? Kira-kira kapan? Setiap saat. Iya, setiap saat. Nah, kita harus memahami itu. Allah itu sibuk loh nolongin kita gitu. Apalagi kita setiap hari minimal membaca 17 kali doa isti'anah. Gitu ya, isti'anah. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Ternyata kalau dalam surat Fatihah ayat yang keberapa tadi tentang isti'anah? 5. Nah, di situ tersurat dan tersirat. Nah, gitu ya. Ternyata agar kita itu mendapat pertolongan Allah harus didahului dengan apa? Al-Fatihah ayat 5 itu agar kita dapat isti'anah maka didahului dengan al-ibadah gitu. Jangan minta pertolongan kepada Allah tapi kita tidak menyembah Allah, tidak ibadah kepada Allah. Makanya al-ibadah qabla isti'anah. Ibadah itu sebelum isti'anah gitu. Gitu. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak alasannya? Ya. Kalau tidak ibadah tidak diterima.
Ya, yang apa? Kenapa ibadah dulu baru isti'anah? Sebenarnya di sini menjadi prasyarat. Kalau pengen dapat pertolongan Allah harus ibadah, gitu loh. Ibadah dulu baru isti'anah, gitu. Dapat gaji. Kerja dulu dapat gaji. Iya, itu sih Pak. Pokoknya santrinya Aisyah top markotop nih. Pokoknya kalau udah urusan ini langsung urusannya kerja dan gaji. Masa. Ya. Oke, ibadah itu kan bahasa lainnya amal. Amal itu artinya bekerja. Betul sekali. Kerja dulu baru dapat gaji. Allah. Kayak pintar teman gitu loh ngasih analogi gitu ya. Oke, nggak apa-apa, Pak. Wis benar. Yang kedua, kenapa kira-kira ibadah dulu baru isti'anah? Kenapa? Yang pertama tadi kan ya seperti orang pengen dapat gaji ya kerja dulu kan gitu toh? Padahal ya. Padahal kalau dengan Allah itu ada orang nggak kerja dapat gaji dari Allah. Iya, betul. Kan berserah dulu baru minta Ustaz. Ya, nah sekarang udah ya. Tadi alasan pertama itu udah oke ya. Nah, kalau jenengan tadi jawabannya itu seperti konsepnya siapa ya? Tentang rezeki yang diperdebatkan antara guru dan murid, antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. gitu ya. Kayak Imam Malik, kita dapat rezeki. Allah tuh sudah menjamin rezeki. Gak usah kerja nanti dapat gitu lah. Itu Imam Malik. Imam Syafi'i, enggak, kita harus kerja baru dapat rezeki. Ternyata dua-duanya dapat. Ya, gitu ya. Oke, nah, kira-kira apa menurut jenengan? Kenapa ibadah dulu baru isti'anah? Karena ibadah itu sambung cara kita bersambung kepada Allah, Ustaz. Ibadah itu cara kita tersambung kepada Allah. Bagus sekali. Terus kalau isti'anah, Allah yang mempunyai semuanya dan Allah yang berhak memberikan pertolongan semuanya kepada pertolongan terutamanya kepada hambanya. Oh, betul sekali. Jadi intinya kan kalau sudah nyambung kan mudah dapat pertolongan, betul nggak? Yeah. Kalau orang itu terputus sulit dapat pertolongan, betul nggak? Betul. Ya, kalau misalnya ini ya ada santri angkatan pertama dulu aktif, setelah itu terputus lama, dapat nggak pertolongan? Enggak, setelah bergabung lagi kok nyambung lagi gitu. Makanya sekarang sudah berubah dari bayak menuju tempe. Ya. Ini mohon maaf loh Bu Rini, Ustadz cuma tidak bercanda. Sejak padahal Bu Rini itu sudah ini ya dianggap ini ya kan sesepuh kita di sini ya, jadi kita ya gitu. Ya, gitu. Oke, baik, kita lanjut ya. Lanjutkan. Lanjut. Oke, baik, ayo kita bahas dari beberapa keterangan ulama. Jadi kenapa kita al-ibadah dulu baru isti'anah? Alasan pertama, ayo kita lihat. Alasan pertama adalah karena al-ibadah itu adalah tujuan penciptaan seorang hamba. Sedangkan isti'anah itu sarana agar kita bisa melaksanakan ibadah itu. Jadi kalau di surat 51 ayat 56, surat Az-Zariyat ayat 56 ditegaskan Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah itu bersumpah Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali agar jin dan manusia itu beribadah. Sehingga kenapa ibadah dulu? Kan ibadah itu tujuan penciptaan. Sedangkan isti'anah itu sarana. Gitu ya.
Sehingga ibadah dulu baru dapat sarana. Sarana untuk ibadah itu. Kan itu. Contoh apa? Contoh, kita punya pakaian untuk menutup aurat. Itu isti'anah. Betul tidak? Jadi kalau kita ibadah kan harus nutup aurat. Ya, nah kita itu dapat pakaian. Pakaian itu isti'anah. Iya, nah, gitu ya. Misalnya kita apa namanya, Allah kasih rezeki sehingga kita itu bisa berangkat ke Haramain untuk umrah atau haji. Maka rezeki ini isti'anah gitu ya. Nah, makanya tapi harus didahului dengan al-ibadah. Gitu kan? Didahului dengan al-ibadah. Gitu ya. Baik, itu yang pertama. Kenapa al-ibadah dulu baru isti'anah? Dan yang kedua, kalau dalam surat Al-Fatih ayat yang kelima, tadi kalimat pertama kan iyyaka na'budu, gitu ya. Nah, ini iyyaka na'budu ini kaitannya dengan apa? Uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu apa? Uluhiyah itu Allah itu ini ya. Allah itu zat ya, ilah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Baru iyyaka nasta'in. Nah, gitu ya. Disitulah disebut dengan keinginan tauhid rububiyah. Gitu ya. Uluhiyah dulu. Ya, Allah itu ada, baru rububiyah itu Allah itu mengadakan kita yang dulu tidak ada. Dulu Allah kan maha ada. Allah itu maujud. Gitu ya. Sedangkan kita dulu nggak ada. Makanya uluhiyah dulu baru kita diadakan oleh Allah. Nah, ketika Allah mengadakan kita itu namanya iyyaka nasta'in terkait dengan tauhid rububiyah. Paham napa dereng? Agak mumet Ustaz. Jadi gini. Kan Allah itu kodim, Allah itu dahulu, tidak ada yang mendahulunya, gitu ya? Kalau dalam sifat wajib Allah ada berapa itu? Ada 20. Allah wujud kidam bangko. Masih ya ingat ya? Mukhalafatul hawan. Terus. Ini kayaknya ini yang hafal yang biasa pujian ini. Kampung saya sering Ustaz. Apalagi orang Ponorogo itu ya hafal itu karena pujiannya itu. Ya, begitu. Dari 20 sifat wajib Allah itu, di situ Allah itu wujud, ada Allah itu dan sebagainya. Sudah kita paham itu. Artinya kenapa ibadah dulu isti'anah, alasan kedua tadi, Allah itu ilah yang ada, yang maha ada, yang uluhiyah tadi. Nah, kemudian sedangkan kita dulu nggak ada. Kemudian Allah mengadakan kita. Nah, kita itu ada, ini isti'anah. Sekarang kok kita ada, ini isti'anah. Nah, ketika Allah mengadakan kita, itu tauhid rububiyah. Makanya uluhiyah dulu, baru rububiyah, gitu.
ibadah dulu baru Isti'anah. Itu alasan kedua. Sampun ya, sampun paham ya? Yang kedua ya. Insyaallah. Udah baik, kita yang ketiga. Kenapa? Ini kenapa ibadah dulu baru Isti'anah. alasan ketiga ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Itu bukan bagian apa? Bagian dari hak Allah, dan di situ ada pujian terhadap Allah. Kenapa? Karena Allah itu zat yang layak untuk menerimanya. Ya. Jadi kalau iyyaka na'budu itu bagiannya Allah, dan di dalamnya ada pujian terhadap Allah, yang memang Allah adalah zat yang layak untuk menerima itu. Sedangkan iyyaka nasta'in itu adalah bagian hamba. Gitu ya, bagian dari hambanya Allah yang dia layak menerima pertolongan dari Allah gitu. Ya, gitu. Maka didahulukan haknya Allah, baru kemudian makhluk dapat haknya gitu. Maka kalau dalam dalam fikih rezeki itu ada istilah hukullah, ada hukul makhluk. Hukullah ada hukul makhluk. Hukullah itu apa? Hak Allah. Hukul makhluk adalah Hak makhluk. Maka barang siapa sudah menuntaskan hukullah gitu ya, maka dia akan mendapatkan hukul makhluk gitu ya. Kita tidak akan mendapatkan hak kita kalau kita belum menuntaskan haknya Allah gitu. Makanya iyyaka na'budu dulu, baru iyyaka nasta'in. Nah, itu alasan ketiga. Gitu ya. Berarti intinya kan sebenarnya ibadah dan isti'anah itu gimana? Seperti dua mata uang, dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang nggak terpisahkan. Harus itu. Yang tapi didahului ibadah baru Isti'anah. Kalau sekarang ini kita itu ngapain kita ini? Kalau ta'lim itu ibadah apa isti'anah? Ibadah. Ibadah sekaligus isti'anah. Kenapa ibadah? Karena hari ini kita mengingat Allah, menyebut nama Allah, membacakan firman Allah. Kita lagi berzikir. Zikir itu ibadah. Kemudian kita isti'anah karena Allah itu memberikan ma'unah, memberikan kemudahan kita untuk datang ke sini. Gitu ya, datang ke sini. Gitu ya. Untuk apa? Untuk ngaji ini. Kan itu. Coba, kalau misalnya kita nggak datang, kira-kira Allah memberikan pemahaman kepada kita tentang isti'anah apa mboten? Boten. Gitu ya, mboten. Jadi kita baik, para santri yang mulai itu alasan yang ke berapa? Tiga. Insya Allah paham ya? Insyaallah. Ya. Nah, kemudian alasan keempat. Ya. Ibadah, kenapa ibadah dulu baru isti'anah? Karena ibadah dalam Islam itu bersifat komprehensif. Ibadah itu bersifat totalitas kepada Allah. Kalau dalam Al-Quran ada kalimat gimana? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi afa. Ilal akhiri al-ayah gitu ya. Kita itu suruh masuk Islam secara sempurna keseluruhannya. Nah, keseluruhan aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu namanya apa? Al-ibadah. Makanya ada ibadah dalam arti am, dari arti umum, itu begitu. Setiap perbuatan, perkataan yang itu atas nama Allah, maka namanya ibadah. Walaupun kemudian ada ibadah khos, yaitu ibadah apa?
mahdoh. Ya, ibadah mahdoh, sholat itu khos, itu khusus kan itu. Ya udah ada kesadaran rukunnya begitu kan itu. Nah, alasan keempat ini, ibadah itu merupakan totalitas dari ketika kita itu berislam. Sedangkan isti'anah itu bagian dari ibadah itu. Ya, kenapa ibadah baru isti'anah? Jadi jangan dibalik. Isti'anah di dalamnya ada ibadah, bukan. Tapi ibadah di dalamnya, nah itu dia. Nah, jadinya dia paham kalau begitu. Jadi keseluruhan dari aktivitas kita itu adalah ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada ibadah. Kalau tadi kita melibatkan Allah, mau tidur kita berdoa, bangun tidur berdoa. Mau aktivitas berdoa itu ada ibadah. Sedangkan isti'anah itu bagian dari ibadah. Jadi dalam ibadah itu mencakup isti'anah. Ini alasan keberapa? Keempat, ya, ya. Nah, kemudian kenapa ibadah dulu baru isti'anah? Yang kelima sekarang, ayo, yang kelima. Yang kelima, karena ibadah itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mukhlishin lahuddina hunafa. Kan itu. Maka ini surat apa itu yang Ustaz baca tadi? Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa, kita itu tidak diperintahkan kecuali kan gitu kan? Liya'budullaha, beribadah kepada Allah, suruh mukhlishina gitu kan, dengan ikhlas. Maka ibadah itu hanya bisa dilakukan orang ikhlas. Sedangkan isti'anah bisa didapatkan apa saja. Ya, siapapun bisa minta bantuan. Maka Allah itu memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada orang mukmin dan kepada orang kafir diberikan pertolongan enggak? Ya, mereka dikasih makan kok sama Allah. Gitu kan? Iya. Ya. Jadi begitu. Kalau ibadah itu hanya orang-orang mukmin yang ikhlas. Kalau isti'anah itu ya kadang ya datang ya. Jadi kan ada pertolongan Allah yang karena kita minta, ada pertolongan Allah yang tidak kita minta tapi Allah ngasih nolongin kita karena amal kita terdahulu, ada itu. Gitu ya. Oke, begitu. Nah, yang terakhir. Ini sudah 1 jam lewat 3 detik. Belum, Ustaz. Sudah tahu? 58. Sampai 38 toh? Nah, sekarang sudah 37. 58 menit baru 5. Oh, baru 58. Ya udah 2 menit. Ya Allah, ya udah tuntasin. Ayo, alasan yang keenam ya. Ada sejam deh. Ya. Kayaknya baru deh. Kayaknya baru deh. Nah. Tadi. Ayo. Yang keenam, ibadah itu, ayo, yang keenam, ibadah itu adalah gambaran syukur terhadap nikmat yang dilimpahkan kepada hamba, kepada manusia. Dan Allah suka kalau hambanya itu bersyukur. Maka ada kalimat sampai-sampai Allah dalam tanda kutip seolah mengancam kan gitu kan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, sampai itu loh. Kalau kamu nggak syukur nikmat, kalau kamu kufur gitu loh, azab Allah itu pedih, ancamannya neraka kan ini. Maka bagi mereka ya yang bersyukur kepada Allah, maka rasa syukur yang dia lakukan itu adalah isti'anah. Jadi ibadah itu adalah bentuk rasa syukur. Sedangkan orang yang kok bisa bersyukur itu adalah isti'anah. Gitu. Ya, on ya.
Sudah ya? Nah, ya, baik. Insya Allah berikutnya nanti kita akan lihat gini. Terus bagaimana pembahasan berikutnya gitu ya? Terkait dengan ibadah dan isti'anah nanti ada kita akan bahas 4 golongan orang. Ada orang yang beribadah tapi juga isti'anah. Ada orang yang ibadah nggak ada isti'anah. Ada yang isti'anah tanpa ibadah. Orang yang tidak ibadah yang tidak isti'anah. Nah, gimana itu penjelasannya? Pengen tahu tidak penjelasannya? Ikutin insya Allah pekan pertama bulan depan. Ya, ya. Kita akan membahas tentang isti'anah part 2. Insya Allah ya. Maka jangan kemana-mana. Substation di sini, di studio ini ya. Ya, gitu ya. Ya, baik. Wallahu ta'ala alam. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika wa'afu minkum fastabiqul khairat bilai sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.